Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Setiawan dari kelas PJKRD semester 2. Di sini saya akan membuat tugas video menjawab soal-soal yang ada di dalam buku Aswaja di halaman 146. Untuk latihan soal nomor 1, jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Jadi jawabannya, perkembangan tasawuf dari era Rasulullah SAW hingga menjadi tasawuf amali, akhlaki, dan falsafi adalah suatu proses yang panjang dan berkelanjutan. Awalnya, tasawuf tumbuh dari praktek keagamaan yang menekankan pada mendekatkan diri kepada Allah melalui peningkatan kualitas ibadah dan akhlak, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Perkembangan awalnya, era Rasulullah SAW dan sahabat, pada masa ini tasawuf masih bersifat praktis dan belum memiliki istilah yang spesifik. Namun perilaku dan ajaran Rasulullah SAW seperti ketakwaan, kezuhudan, dan budi pekerti luhur menjadi dasar bagi perkembangan tasawuf di kemudian hari. Abad pertama dan kedua Hijriah, tumbuh benih-benih tasawuf yang lebih spesifik dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri dan Robiah al-Azawiyah yang dikenal dengan kezuhudan dari ketakwaan mereka dengan Allah. Perkembangan menjadi tasawuf amali, akhlaki, dan falsafi. Tasawuf amali menekankan pada praktik dan tindakan. Tasawuf akhlaki memusatkan perhatian pada pembentukan akhlak mulia dan perbaikan jiwa. Tasawuf falsafi memadukan pemikiran tasawuf dengan filsafat, khususnya filsafat Yunani dan Neoplatonisme. Untuk latihan soal nomor 2, apakah yang dimaksud dengan tarekat? Tarekat secara umum adalah jalan atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW secara turun-temurun. Tarekat juga dapat diartikan sebagai bentuk persekutuan atau kelompok yang mengamalkan ajaran tasawuf di bawah bimbingan seorang guru atau mursyid. Tarekat adalah sebagai jalan. Tarekat merupakan jalan yang ditempuh oleh seorang sufi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan metode dan amalan tertentu. Amalan tersebut bisa berupa zikir, wirid, dan kegiatan spiritual lainnya. Tarekat sebagai persekutuan. Tarekat juga dapat menjadi sebutan untuk suatu kelompok atau organisasi yang di dalamnya terdapat syekh, upacara ritual, dan zikir-zikir tertentu. Kelompok ini memiliki seorang pemimpin atau mursyid yang memberikan bimbingan dan tuntutan kepada para pengikut. Untuk selanjutnya, tujuan tarekat. Tujuan utama tarekat adalah untuk membersihkan jiwa dan menjaga hawa nafsu serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 rukun tarekat. Dalam tarekat terdapat 3 rukun, yaitu guru atau mursyid, murid, dan latihan spiritual. Tarekat dan tasawuf. Tarekat erat kaitannya dengan tasawuf, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pembersihan jiwa dan latihan spiritual. Aliran tarekat. Ada banyak aliran tarekat yang berkembang di dunia, termasuk di Indonesia, seperti Naqsyabandiyah, Qadiriyah, dan Samaniyah. Untuk soal nomor 3, dalam bertarekat terdapat mursyid, murid, dan metode atau manhaj. Jelaskan syarat-syarat mursyid. Jadi syarat-syarat seorang mursyid yaitu harus memiliki akhlak terpuji seperti kesabaran, syukur, tawakal, tenang, dermawan, qanaah, amanah, ramah, rendah hati, makrifat, jujur, berwibawa, dan memiliki rasa malu. Selain itu, seorang mursyid harus sudah melalui seluruh tahapan perjalanan spiritual dan memiliki kesempurnaan hati. Adapun arti dari kesabaran tersebut adalah mampu menahan diri
dalam berbagai situasi dan menghadapi cobaan dengan tenang. Untuk syukur, selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal sendiri juga berarti mampu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berupaya. Dermawan, mampu berbagi dengan sesama dan tidak kikir. Terus arti tenang, memiliki ketenangan hati yang berasal dari keimanan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah sendiri berarti selalu menjaga amanah dan tidak mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Untuk latihan soal nomor 4, mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf aswaja? Jelaskan. Karena pemikiran dan ajaran mereka sangat berpengaruh dalam membentuk pemahaman dan praktik tasawuf yang sesuai dengan ajaran Islam Sunni yang moderat dan berkesinambungan dengan syariat. Alasan mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi tasawuf aswaja. 1. Keselarasan dengan syariat. Imam Al-Ghazali, beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara tasawuf dan syariat. Ajaran tasawufnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi justru memperkuatnya dengan memberikan dimensi spiritual yang mendalam. Sedangkan Imam Al-Junaidi, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat menekankan pentingnya keselarasan antara praktik dan doktrin tasawuf dengan kaidah-kaidah syariat. Beliau berpendapat bahwa tasawuf harus selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Untuk latihan soal nomor 5, jelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan ittihad. Fana hulul berarti menempati atau berinkarnasi. Konsep ini menyatakan bahwa Tuhan menempati atau berinkarnasi dalam tubuh manusia tertentu yang telah mengalami fana atau kehilangan identitas diri. Ittihad berarti bersatu atau bergabung. Konsep ini menyatakan bahwa seorang sufi dapat bersatu dengan Allah setelah mengalami fana atau melebur dalam sandaran rohani dan jasmaninya dan mencapai keadaan bako atau keberadaan yang kekal. Perbedaan utamanya, hulul, Tuhan menempati tubuh manusia yang telah fana sehingga ada dua wujud, Tuhan dan manusia yang bersatu dalam satu tubuh. Ittihad, manusia melebur dalam diri Tuhan sehingga hanya ada satu wujud. Fana, istilah ini merujuk pada keadaan di mana seorang sufi melebur dalam diri Tuhan, kehilangan identitas diri dan sifat kemanusiaannya serta mengalami transformasi rohani menuju keadaan yang lebih tinggi. Untuk soal latihan nomor 6, sebutkan 3 di antara thariqah mutabaroh di Indonesia berserta pokok-pokok ajarannya. Jadi thariqah atau tarekat mutabaroh di Indonesia ada 3. 1. Tarekat Qadiriyah. Pokok ajaran berfokus pada penghambaan diri kepada Allah, peningkatan kualitas spiritual, dan kesederhanaan hidup. Ajaran ini menekankan pentingnya zikir, tawakal, dan menghindari kesombongan. Karakteristiknya menekankan pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua, tarekat Naqsyabandiyah, pokok ajarannya memperdalam hubungan dengan Allah melalui zikir, baik secara lahir maupun batin, mengutamakan kesucian hati dan pembersihan diri dari sifat-sifat buruk. Karakteristiknya menggunakan teknik zikir yang menekankan pengingatan Allah di dalam hati. Untuk yang ketiga, tarekat Syadziliyah, pokok ajarannya menekankan pentingnya berserah diri kepada Allah dan memohon pertolongannya, menghindari perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam dan meningkatkan kualitas spiritual. Karakteristiknya menekankan pentingnya taubat dan pengampunan dosa. Untuk soal nomor 7, apakah yang dimaksud dengan rabit? Jelaskan. Jadi rabit atau rabitoh adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti ikatan atau hubungan atau organisasi.
Istilah ini sering digunakan dalam konteks Islam, misalnya dalam istilah Rabithah Alawiyah yang merujuk pada organisasi sosial Islam yang menghimpun keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia. Jadi kata Rabithah itu ada beberapa penggunaan, seperti Rabithah Alawiyah, organisasi yang menghimpun keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan dakwah. Ada lagi Rabithah dalam Islami, lembaga Islam internasional non pemerintah terbesar di dunia yang dikenal juga sebagai Liga Dunia Islam. Yang ketiga adalah Rabithah Ma'ahid Islamiyah NU, lembaga di bawah Nahdlatul Ulama yang bertugas mengembangkan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Yang selanjutnya, rabit dalam sholat, seorang yang bertugas menyampaikan takbir dan salam dari imam sholat kepada makmum yang tidak melihat langsung saf terakhir. Untuk selanjutnya, rabithah dalam doa yang disusun oleh Syekh Hasan Al-Banna yang tertulis dalam kitab Al-Madsurah. Rabit dalam bahasa Arab secara umum berarti ikatan atau hubungan. Demikian tugas video latihan soal aswaja dari saya. Jika ada jawaban yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.